Nias merupakan salah satu pulau di Provinsi Sumatera Utara. Hingga saat ini, Pulau Nias diduduki oleh orang Nias atau disebut Ononiha. Kependudukan orang Nias di Pulau Nias diperkirakan sejak 700 tahun lalu. Hal ini dibuktikan dengan penemuan arkeolog, yakni Gua Togi Endrawa atau Gua Orang Asing. Dalam buku berjudul Gua Togi Endrawa, hunian Mesolitik di Pulau Nias yang diterbitkan oleh Balai Arkeologi Medan, Gua Togi Endrawa diperkirakan telah dihuni oleh manusia sejak 700 tahun yang lalu. Berdasarkan buku Asal-usul Masyarakat Nias, suatu interpretasi yang ditulis oleh Johannes Maria Hammerle, jejak leluhur suku Nias dapat dilihat dalam cerita-cerita lisan atau Hoho yang berkembang di masyarakat Nias. Dalam Hoho, leluhur atau orang pertama yang tinggal di Nias adalah Sowanua atau Onombla. Berdasarkan artikel ilmiah berjudul Leluhur Orang Nias dalam cerita-cerita lisan Nias yang ditulis oleh Aftonul Afif, Sowanua atau Onombla mempunyai arti manusia pohon. Hal ini bermula ketika penguasa Kayangan, Ibu Siciri memerintahkan keenam anaknya untuk turun ke bumi dengan tumbuhan liana lagara. Namun, liana lagara yang digunakannya rapuh sehingga mereka terjatuh ke tanah dan ke atas pohon. Oleh karena itu, Onombla menjadi sebutan bagi keturunan Ibu Siciri yang memilih tinggal di atas pohon. Sementara itu, keturunan Ibu Siciri yang jatuh ke tanah disebut sebagai Nadaoya atau manusia gua. Dalam buku Asal-usul Masyarakat Nias, suatu interpretasi, masyarakat Nias mempercayai adanya 3 kelompok etnis yang tinggal di Nias, yakni kelompok berkulit putih dengan paras cantik disebut Onombla, kelompok dengan ciri seperti manusia purba yang tinggal di gua disebut Nadaoya, dan kelompok manusia purba yang bermigrasi dari seberang laut disebut Lani Ewona. Ketiga kelompok etnis tersebut dikenal sebagai orang Nias atau Ononiha. Salah satu tradisi suku Nias yang populer dan masih dilaksanakan hingga kini adalah lompat batu atau hombo batu. Sebagai objek dan daya tarik wisata di Desa Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan yang ditulis oleh Bantor Sihombing dan Juliani Halawa, lompat batu merupakan atraksi melompati piramida batu yang dilakukan oleh para pria. Para pelompat mengenakan pakaian adat dan mahkota bagaikan kesatria. Atraksi lompat batu juga diiringi dengan berbagai tarian seperti tari perang atau tari Faluaya. Selain itu, suku Nias juga identik dengan tradisi pesta pernikahan. Berdasarkan laman resmi Museum Pusaka Nias, mempelai pria wajib melaksanakan pesta pernikahan di desanya. Apabila tidak melaksanakan pesta, pria tersebut tidak dianggap sebagai anak dan tidak berhak bersuara di desanya. Pakaian adat suku Nias identik dengan 3 warna, yakni merah, kuning, dan hitam. Pakaian adat perempuan dari utara didominasi dengan warna merah, sedangkan pakaian adat perempuan dari selatan didominasi dengan warna kuning. Berdasarkan dari buku berjudul Nias, Adat dan Budaya Suku Bangsa Nias Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, warna merah melambangkan kekuatan dan kekuasaan kerajaan. Warna merah diperoleh dari daun dan kulit kayu sanhuja yang digiling halus, lalu direbus dengan pakaian. Warna kuning melambangkan kemuliaan dan kebesaran sehingga warna kuning hanya boleh dikenakan oleh raja, permaisuri, dan kaum bangsawan. Warna kuning berasal dari rebusan tumbuhan wowo uso yang telah ditumbuk halus terlebih dahulu. Sementara itu, warna hitam melambangkan kegelapan dan kesedihan yang diperoleh dari daun kayu dan lumpur berwarna hitam. Pakaian berwarna hitam dikenakan oleh para ulama atau pemuka adat yang disebut ere. Adat dan Budaya Suku Bangsa Nias Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, masyarakat Nias mengartikan rumah sebagai tempat menjalani kehidupan sosial, aktivitas sehari-hari, dan pesta adat. Secara rinci, masyarakat Nias menyebut rumah yang dijadikan tempat tinggal sebagai omo, tempat tinggal sementara sebagai ose, dan tempat tinggal dewa sebagai bale. Rumah adat suku Nias terdiri dari 3 tipe. Rumah adat Nias Utara memiliki bentuk oval dengan pola sejajar, sedangkan rumah adat Nias Selatan memiliki bentuk segi 4 dengan pola huruf U dan rumah kepala suku di ujung. Sementara itu, rumah adat Nias Tengah berbentuk kombinasi antara oval dan segi 4. Hoaks tentang adat pernikahan suku Nias telah tersebar cukup lama di antara masyarakat non-Nias terutama di wilayah Sumatera Utara. Hoaks yang didapatkan dari kabar burung itu kemudian dianggap kebenaran, terlebih banyak orang yang memberi bumbu sehingga seolah-olah benar. Namun ketika oknum penuduh diminta bukti,
maka mereka akan menjawab, katanya, alias mereka percaya kabar burung, yang tidak ada buktinya. Hoaks tersebut tidak pernah ditemukan dalam penuturan maupun praktek di wilayah Kepulauan Nias. Dan tentu karena adat yang dituduhkan itu tidak pernah ada dalam budaya suku Nias. Jika kita menelusuri, maka kita akan menemukan bahwa sumber hoaks tersebut adalah kejadian-kejadian yang terjadi dalam keluarga Nias yang bersinggungan dengan orang-orang dari suku tertentu. Karena ketersinggungan kejadian tersebut maka terjadilah generalisir bahwa itu adat suku Nias. Hoaks tentang adat pernikahan suku Nias telah tersebar cukup lama di antara masyarakat non-Nias terutama di wilayah Sumatera Utara. Hoaks yang didapatkan dari kabar burung itu kemudian dianggap kebenaran, terlebih banyak orang yang memberi bumbu sehingga seolah-olah benar. Namun ketika oknum penuduh diminta bukti, maka mereka akan menjawab, katanya, alias mereka percaya kabar burung, yang tidak ada buktinya. Hoaks tersebut tidak pernah ditemukan dalam penuturan maupun praktek di wilayah Kepulauan Nias. Dan tentu karena adat yang dituduhkan itu tidak pernah ada dalam budaya suku Nias. Jika kita menelusuri, maka kita akan menemukan bahwa sumber hoaks tersebut adalah kejadian-kejadian yang terjadi dalam keluarga Nias yang bersinggungan dengan orang-orang dari suku tertentu. Karena ketersinggungan kejadian tersebut maka terjadilah generalisir bahwa itu adat suku Nias. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam setiap keluarga, entah suku manapun, pasti ada masalah bahkan kekerasan. Namun, kekerasan dan kriminal yang terjadi dalam keluarga tertentu, tidak dapat disimpulkan sebagai adat dari suku tertentu. Masalah tersebut lebih kepada personal dan tidak ada kaitan dengan adat istiadat suatu suku. Dari diskusi saya dengan sebagian orang Batak di mana isu hoaks ini tersebar, saya menemukan bahwa dasar dan bukti dari tuduhan tersebut tidak ada selain katanya. Katanya menjadi dasar bagi mereka penyebar hoaks untuk memaksakan agar tuduhan mereka diterima. Padahal sejak leluhur atau nenek moyang Nias tidak ada adat semacam itu. Saya memberikan bukti kepada para penuduh dengan data yang lengkap, baik melalui tulisan pertama tentang adat Nias ditulis tahun 851, maupun kesaksian dari Boru Batak yang menikah dengan orang Nias. Terbukti bahwa adat tersebut tidak ada dalam budaya Nias, melainkan itu hanyalah hoaks isapan jempol. Meskipun demikian, tuduhan terhadap pernikahan suku Nias telah terjadi berkali-kali. Berkali-kali juga budayawan dan Boru Batak yang menikah dengan orang Nias mengklarifikasi. Namun, tetap saja hoaks yang telah mendarah daging itu selalu menimbulkan masalah di antara orang Nias dan oknum suku Batak. Jika kita memakai logika sederhana, maka kita dapat mengatakan bahwa kebebalanlah yang membuat oknum-oknum tertentu memaksakan hoaks tersebut supaya ada dalam adat Nias. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa lagi.